Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat dan semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan ini Bu Ana akan sampaikan mengenai materi kita di KD yang ketiga, yaitu peran awam dalam Gereja Katolik. Setelah sebelumnya kita belajar bersama mengenai hierarki dalam Gereja Katolik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sebelumnya Bu Ana sampaikan terlebih dahulu bahwa di materi ini kita akan membahas mengenai fungsi dan peranan hierarki serta kaum awam. Kemudian menghayati fungsi dan peranan hierarki serta kaum awam dalam gereja. Untuk pembahasan mengenai hierarki sudah Bu Ana sampaikan sebelum PTS. Nah, sekarang kita akan melanjutkan penjelasannya di materi kaum awam. Apa saja sih tujuannya? Yaitu melalui pengalaman dan cerita kehidupan, teman-teman bisa memahami makna kaum awam dalam gereja. Nanti kita akan lihat siapa toh kaum awam itu. Kemudian menyimak dan mendiskusikan ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Nah, bagaimana makna, ciri, hubungan awam dan hierarki dalam gereja. Nah, lalu yang ketiga, tidak akan lepas dari kegiatan refleksi ya. Nah, kemudian juga ada aksi kegiatan nanti. Bagaimana teman-teman menghayati kehidupan teman-teman sebagai kaum awam dalam gereja. Nah, untuk kegiatan diskusi pada pertemuan sebelumnya Bu Ana sudah memberikan beberapa buah pertanyaan untuk teman-teman diskusikan bersama kelompok, ya kan? Masih ingat pertanyaannya? Semoga masih ingat. Nah, siapakah kaum awam itu? Kemudian apa yang dimaksud dengan kerasulan awam, ya toh? Kemudian apa saja peranan kaum awam? Seperti itu. Kurang lebih kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, Bu Ana akan lanjutkan dengan penjelasan siapa sih sebenarnya kaum awam itu. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kaum awam itu merupakan semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci atau status kebiarawanan yang diakui dalam gereja. Dasarnya, teman-teman dapat dilihat dalam dokumen gereja yang bernama Lumen Gentium. Itu ada di artikel nomor 31. Nah, di dalam dokumen ini, definisi awam itu dibedakan menjadi dua, secara teologis dan tipologis. Kalau teologis, awam memiliki makna yaitu warga gereja yang tidak ditahbiskan. Tetapi, suster dan bruder di sini juga termasuk kaum awam, disebut juga kaum awam. Karena suster dan bruder itu tidak ditahbiskan tetapi menerima kaul kekal atau mengucapkan kaul. Nah, ini untuk definisi teologis ya. Jadi siapa saja yang tidak ditahbiskan itu termasuk dalam kaum awam. Ini definisi secara teologis. Jadi bruder dan suster itu termasuk. Sedangkan definisi yang kedua, definisi tipologis, awam itu adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawati. Jadi awam ini tidak mencakup para suster dan bruder. Nah, seperti teman-teman dan Bu Ana, inilah yang disebut awam menurut definisi secara tipologis. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan memakai istilah awam ini sesuai dengan pengertian tipologis. Jadi,
Kita memaknai bahwa awam itu adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan biarawati. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya. Nah, lalu kita lihat hubungan awam dan hierarki itu seperti apa. Umat Allah itu adalah gereja. Nah, gereja sendiri itu terdiri dari awam dan juga hierarki di dalamnya. Maka bisa dikatakan bahwa semua anggota umat Allah itu memiliki martabat yang sama. Walaupun dia seorang romo, walaupun kita ini umat biasa, kita memiliki martabat yang sama karena kita sama-sama anggota umat Allah. Yang berbeda hanyalah fungsinya. Setiap komponen gereja itu memiliki fungsi yang khas. Ya, kalau menjadi hierarki ya bertugas untuk menggembalakan umat, mengayomi umat, melayani umat, begitu ya. Kita juga sebagai awam punya tugas tersendiri, membantu hierarki, juga melayani dengan tugas kita masing-masing. Nah, ini Bu Ana jabarkan lagi. Hierarki bertugas memimpin atau melayani, mempersatukan dan mengarahkan umat. Awam bertugas merasul dalam tata dunia. Ada rasul-rasul keluarga dan masyarakat di berbagai bidang. Ayo, kemarin ketika berdiskusi, teman-teman apakah sudah menemukan apa itu arti dari kerasulan awam? Kalau belum, kita akan lihat jawabannya. Kita masuk ke peranan awam. Nah, ternyata teman-teman, peranan awam itu disebut sebagai kerasulan awam. Jadi istilahnya peranan kaum awam itu adalah kerasulan awam. Ada dua macam bentuk di sini. Kerasulan internal dan kerasulan eksternal. Kita lihat satu persatu. Kerasulan internal atau kerasulan di dalam gereja itu adalah kerasulan membangun jemaat. Nah, siapa yang memerani ini? Yaitu jajaran hierarki. Tetapi di sini awam juga dituntut untuk ikut ambil bagian. Ambil bagian di mana? Ya, membantu peran hierarki tersebut. Kemudian yang kedua, kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia. Kalau tadi lingkupnya gereja, kalau ini lingkupnya lebih luas lagi. Jadi lebih mendunia. Nah, ini lebih diperani oleh para awam seperti kita. Nah, poin berikutnya, perlu disadari bahwa kerasulan dalam gereja, baik internal maupun eksternal, itu semuanya juga akan bermuara ke dunia yang lebih luas. Gereja tidak hadir di dunia itu untuk dirinya sendiri. Kalau seperti itu dikatakan gereja egois ya, kalau hanya mementingkan diri sendiri. Nah, tetapi gereja hadir juga untuk dunia, untuk membangun kerajaan Allah. Ini ada paus, ada imam, dan juga ada umat. Nah, kita lihat satu persatu ya mengenai kerasulan tadi. Kita lihat dari yang eksternal terlebih dahulu. Awam itu bertugas mencari kerajaan Allah. Bahasanya tinggi sekali ya. Maksudnya mencari kerajaan Allah itu apa?
Bu Ana pernah jelaskan ini di materi yang pertama, bahwa kerajaan Allah yang dimaksud adalah keselamatan. Nah, bagaimana keselamatan itu dicapai? Ya dengan mengusahakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, hal-hal duniawi di sini yang dimaksud ya bukan kemewahan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi kita bisa mengontrolnya, bisa mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan Allah di sini? Bagaimana kita mencapai keselamatan? Yaitu dengan memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, mereka hidup di dalam dunia. Mereka itu maksudnya awam di sini. Yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia. Awam dipanggil oleh Allah menjalankan tugas khasnya dan dibimbing oleh semangat Injil. Nah, ini bagaimana Allah memberikan pesan atau memberikan maksudnya ya melalui Injil. Ketika orang mendapatkan pesan atau memaknai pesan dari Injil, nah mereka kemudian merefleksikannya, oh ya aku harus melakukan ini dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi semangat mereka berjuang menuju pada keselamatan. Ini istilah yang diambil dari Lumen Gentium 31 tadi ya, mereka itu awam itu dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi. Teman-teman tahu ragi ya? Ragi itu kan kalau kita membuat kue berfungsi untuk apa? Menjadikan adonan itu mengembang. Nah, dari dalam adonan yang tadinya kecil kemudian adonan kue itu menjadi besar. Itu dari ragi itu. Ragi itu paling cuman sedikit tetapi bisa membuat adonan itu menjadi mengembang. Nah, sama halnya dengan kita. Yang dimaksudkan di sini kita juga bisa menjadi ragi itu, mengembangkan sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, kaum awam dapat menjalankan kerasulannya dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia, serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tata dunia. Nah, sehingga kegiatan mereka sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan manusia. Jadi tidak hanya berhenti kepada kita membaca kitab suci, memaknainya saja cukup, tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita juga wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita gitu ya. Agar tidak hanya kita saja yang selamat, tetapi kita juga bisa menyelamatkan yang lain gitu. Nah, kita kemudian akan bahas yang kedua. Kerasulan dalam gereja. Ini lebih ke kerasulan internal ya. Nah, kalau kerasulan internal ini lebih ke dalam lingkup gereja sendiri, yaitu membangun gereja. Nah, tugas ini dipercayakan kepada golongan hierarki. Tetapi perlu diingat bahwa kita pun juga harus ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan hanya melihat, oh itu tugasnya hierarki kok, ya wis toh kita diam aja, wong kita juga punya tugas di kerasulan eksternal. Ya tidak seperti itu juga. Kita bisa bayangkan ya kalau semua dibebankan kepada hierarki, kita bayangkan saja dalam sebuah perayaan Ekaristi. Kalau teman-teman kemudian memberikan semua tugasnya kepada seorang romo, bayangin aja romo mimpin misa. Habis itu nanti Romo juga jadi lektor. Habis itu Romo mimpin lagu, begitu ya. Terus Romo ngiringin misa juga. Habis itu Romo jadi misdiner juga. Bisa membayangkan ya, satu misa Romonya bisa langsung kena stroke gitu ya. Karena kecapean. Nah, makanya kita juga sebagai awam juga ikut ambil bagian.
Misalnya ya jadi lektor, organis, dirigen, kemudian ada yang jadi putra-putri altar, dan masih banyak lagi. Teman-teman tentu juga pasti sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, keterlibatan awam dalam membangun gereja ini bukanlah karena menjadi perpanjangan tangan dari hierarki atau sekedar disuruh oleh hierarki, tetapi karena kita menyadari bahwa kita sudah dibaptis, maka ya tugas yang harus kita lakukan itu memang disadari bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab karena kita sudah dibaptis menjadi anak-anak Kristus dan berperan di dalamnya. Maka hendaknya kita berpartisipasi di dalam tritugas gereja. Ada yang sudah tahu tritugas gereja itu apa saja? Kalau belum, kita lihat bersama. Nah, tritugas gereja itu ada yang pertama tugas nabiah, kemudian yang kedua tugas imamiyah, terus yang ketiga itu tugas rajawi atau gerejawi. Nah, apa tuh itu Bu? Aku nggak ngerti. Nah, supaya teman-teman mengerti, Bu Ana sudah berikan contoh-contohnya dan ini nanti teman-teman bisa kembangkan. Oh, berarti kalau tugas itu tuh termasuk tugas yang ini. Oh, kalau tugas yang itu termasuk tugas yang ini. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, tugas nabiah. Apa atau tugas nabiah? Nah, tugas nabiah ini adalah mewartakan sabda. Seorang awam dapat menjadi katekis. Teman-teman tahu, pasti pernah mendengar katekis, istilah katekis. Katekis itu adalah pendamping iman. Kalau teman-teman di lingkungan atau di gereja pernah mengikuti pendalaman iman, nah fasilitator yang ada di pendalaman iman itu disebut katekis. Nah, katekis tidak hanya menjadi fasilitator pendalaman iman saja, tetapi dia juga ikut mendampingi kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya persiapan komuni pertama, persiapan sakramen penguatan, dan sebagainya. Kemudian mengajar agama. Nah, tidak hanya seperti Bu Ana, mengajar agama itu hanya dilakukan oleh seorang guru agama, tidak. Teman-teman pun juga bisa mengajar agama dengan berbagi ilmu yang teman-teman miliki. Itu juga teman-teman sudah melaksanakan tritugas yang pertama, yaitu mewartakan sabda. Kemudian yang ketiga, memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Nah, kemarin BKSN biasanya kita di lingkungan-lingkungan itu ada ya kegiatan bersama, mungkin orang tua atau dengan PIA atau dengan OMK. Itu ada BKSN untuk orang tua, OMK maupun anak-anak itu ada. Cuman kemarin karena kita terkendala dengan situasi sekarang ini ya, pandemi, jadi kita tidak bisa berkumpul. Tetapi keuskupan tidak menyerah begitu saja ya. Kemarin kalau teman-teman update itu ya, Komsos itu juga memberikan pelayanan-pelayanan melalui YouTube, kemudian ada juga di Instagram gitu ya. Kalau teman-teman ngikuti loh ya. Kemarin itu ada. Jadi dari Komsos Kepemudaan KAS itu, Keuskupan Agung Semarang itu ada namanya apa toh kemarin itu? Bu Ana lupa ya. Tapi yang jelas di situ para frater mencoba mengemasnya dalam sebuah tampilan yang bisa diikuti oleh para kaum muda gitu ya. Misalnya membahas tentang syahadat, apa itu syahadat, dan sebagainya. Itu. Bu Ana sambil mengingat-ingat apa toh kegiatannya. Kemarin tuh Bu Ana soalnya cuma nonton sekilas saja ya. Berikutnya, tugas yang kedua dari tugas gereja. Tugas
imamiyah, yaitu menguduskan. Wah, holy sekali ini Bu. Nah, kita bukan imam Ibu. Apakah bisa melaksanakan tugas ini? Ya bisa dong. Nah, bagaimana kita melaksanakan tugas imamiyah ini? Nah, seorang awam dapat yang pertama, memimpin doa dalam pertemuan umat. Kita ketika belajar ini juga termasuk perjumpaan atau pertemuan umat. Teman-teman ada yang memimpin doa ketika mau pelajaran itu juga sudah melaksanakan tugas imamnya. Kemudian kalau di dalam lingkup gereja, misalnya memimpin kur atau nyanyian dalam ibadah, ngangkat lagu itu juga termasuk tugas imamnya. Ini tugas-tugas yang kecil-kecil tetapi juga merupakan salah satu contoh dari tugas imamnya. Kemudian kalau kita lihat para bapak ibu prodiakon itu membagi komuni, itu juga termasuk tugas imamiyah atau menguduskan. Nah, teman-teman yang tergabung dalam misdinar ini juga termasuk dalam tugas imamiyah. Lektor, pemazmur, kan mewartakan sabda ya. Teman-teman juga termasuk sudah melaksanakan ini. Bagi teman-teman yang sudah, nah yang belum dan mungkin tergerak hatinya, nah bisa besok bergabung. Terus sekarang kalau ada juga bisa loh bergabung. Kan mungkin di beberapa paroki teman-teman sudah ada yang mulai mengadakan misa toh. Nah biasanya nanti kan kalau teman-teman bergabung itu ada kepengurusan yang akan membantu mengenai tugas-tugasnya. Misalnya ya kalau ikut lektor ya nanti sudah akan dibagi jadwalnya, kamu tugas apa, kapan gitu ya. Misdinar juga. Nah ini contoh-contoh gambarnya ya. Kalau pendalaman iman itu seperti ini. Kemudian ini kalau menjadi putra-putri altar. Mungkin beberapa teman ada yang rindu ya berkumpul seperti ini, sharing gitu ya, berdoa bersama. Atau yang jadi misinar juga rindu memegang lilin atau memegang wiruk gitu ya, salib begini. Bu Ana juga kangen. Kemudian tugas yang ketiga ini, tugas rajawi atau gerejawi, memimpin. Nah, seorang awam dapat apa? Menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan, ketua wilayah, menjadi ketua misdinar, menjadi pengurus ya, tidak harus ketua ya. Kalian menjadi sekretaris atau bendahara di dalam kepengurusan dalam gereja itu sudah masuk dalam tugas rajawi atau gerejawi, yakni memimpin. Ini memang Bu Ana hanya mencontohkan beberapa saja, tapi teman-teman pasti akan bisa memberikan contoh yang lain. Dan mungkin teman-teman juga sudah melaksanakan tugas yang ketiga ini. Ini misalnya salah satu contoh bagaimana gereja itu baru saja melantik kepengurusan dewan paroki. Anggota dewan paroki itu banyak sekali, kan ada seksi-seksi bidang liturgi, bidang pewartaan. Nah itu masih bercabang lagi, misalnya di bidang liturgi ada tim kerja lektor, ada tim kerja kerasulan kitab suci, ada tim kerja misinar, tim kerja paramenta dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya. Kemudian hubungan awam dan hierarki itu perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ada 3 hal ya. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, setiap komponen gereja itu memiliki fungsi yang khas. Dan yang ketiga adalah kerja sama. Nah, Bu Ana akan jelaskan satu persatu. Poin yang pertama mengenai gereja sebagai umat Allah, keyakinan bahwa semua anggota gereja itu punya martabat yang sama
hanya berbeda fungsi, itu dapat menjamin hubungan yang wajar antara semua komponen gereja, baik yang awam maupun hierarki. Gitu ya. Misalnya tidak ada klaim bahwa hierarki itu lebih bermartabat di dalam gereja, kemudian yang awam disepelekan. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi ini juga harus menjadi konsekuensi dalam hidup dan karya semua anggota gereja, yaitu hierarki maupun kaum awam. Kemudian yang kedua, setiap komponen gereja itu punya fungsi yang khas. Ya, misalnya kalau hierarki bertugas memimpin begitu ya dan mempersatukan umat. Kemudian para biarawan-biarawati dengan kaul yang diucapkannya itu bisa membantu mengarahkan umat begitu ya. Kemudian kita sendiri awam itu juga bisa melaksanakan tugas merasul, ya tadi seperti yang Bu Ana jabarkan mengenai kerasulan eksternal tadi, bahwa lingkup kita itu sangat luas, tidak hanya di dalam lingkup gereja saja. Begitu, maka perlu adanya kerjasama yang baik di antara keduanya. Tidak hanya dua, ada tiga ya tadi. Tetapi biarawan-biarawati juga masuk ke awam begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kerjasama ini. Walaupun tiap komponen itu kita ya, hierarki maupun awam, memiliki fungsi masing-masing, tetapi untuk bidang-bidang tertentu, terlebih dalam kerasulan internal, yaitu membangun hidup gereja, masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua komponen. Nah, maksudnya di sini tadi kalau Bu Ana sampaikan, kerasulan eksternal itu kan lebih pada kita, kaum awam yang berperan. Nah, tapi kalau kerasulan internal itu kan menitik beratkan pada mereka, para hierarki, untuk membangun hidup gereja. Nah, di sini tidak difokuskan bahwa itu dilimpahkan semua kepada hierarki, tidak, tetapi kita juga masih dibutuhkan partisipasi dan kerjasamanya gitu, untuk membantu dalam melaksanakan kerasulan internal ini. Seperti itu teman-teman yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai peran kaum awam dalam gereja. Nah, untuk itu materi kita di KD yang ketiga sudah selesai. Bu Ana ingatkan sekali lagi bahwa yang pertama kita bahas kemarin di KD yang ketiga adalah hierarki dalam gereja. Kemudian yang kedua ini tadi kita sudah membahas bersama mengenai peran kaum awam dalam gereja. Nah, untuk itu silahkan teman-teman bisa pelajari materi yang sudah Bu Ana sampaikan, Bu Ana berikan pada pertemuan yang lalu, kemudian juga hari ini, dan minggu depan kita akan evaluasi bersama melalui ulangan. Nah, dipersiapkan ya. Oke, akhir kata Bu Ana ucapkan terima kasih dan berkah dalam untuk kesetiaannya belajar bersama Bu Ana. Semoga tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati.